Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tema yang pertama, yaitu indahnya kebersamaan. Sebelum Kakak menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa dahulu. Baiklah, untuk berdoa hari ini dipimpin oleh rekan kita yaitu Adik Indah. Adik Indah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi tentang keberagaman budaya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan keberagaman budaya dengan teman di kelasnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Yang keempat, bisa berdiskusi dengan baik dengan teman di sebelahnya. Baiklah, materi yang pertama kita bahas yaitu mengenai materi PS tentang keberagaman di Indonesia. Sekarang kakak mau bertanya, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba dijawab. Tarian tortor. Tarian tortor itu berasal dari mana? Suku Batak. Benar. Selanjutnya, ini namanya apa? Rumah gadang itu rumah adat dari mana? Sumatera Barat. Benar. Selanjutnya, ya, ini pakaian adat dari mana? Aceh. Benar. Jadi Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan budaya, beragam keberagaman, tapi tetap dalam satu lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita wajib mensyukurinya sebagai umat yang beragama. Dan Indonesia adalah negara yang sangat beragam budayanya, agama, dan bahasa daerahnya. Jadi, sebagai warga negara, kita wajib mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Allah mengenai keberagaman budaya yang sudah kita miliki. Selanjutnya, kita akan membaca mengenai paragraf mengenai tentang keberagaman budaya. Kakak akan bagikan ceritanya. Ini satu. Nah, sekarang kita baca satu persatu mengenai bacaannya. Dimulai dari baca paragraf yang pertama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Odin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Silakan lanjut. Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah.
Langkah mereka diiring oleh suara tiga. Alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan dinamis. Yang sebelahnya saya lanjutkan. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Kenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping sendal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Sebelahnya saya lanjutkan. Baca aja. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak sarung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pakongan namanya. Alat musik ini berletak suling bambu besar yang bentuk seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sudah. Silakan yang sebelahnya lanjutkan ya. Udin dan teman-teman sedang melihat pawai budaya. Lalu ada hal baru yang mereka perhatikan. Pencipta memakai nada dari berbagai suku Indonesia, melalui menyenangkan untuk dialami. Benar kata Ibu budaya Indonesia dengan suara dan kayu dan melodikan. Sudah. Jadi, cerita ini menceritakan tentang pawai budaya di suatu daerah. Yang di situ ada Udin dan teman-temannya yang menyaksikan kegiatan pawai budaya tersebut. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Artikel ini atau bacaan ini disebut satu bacaan. Dalam satu bacaan ada yang namanya paragraf. Nah, paragraf itu ini 1 sampai sini ini disebut paragraf pertama. Ini paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Jadi dalam setiap bacaan ada beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf yang sudah dibacakan tadi kan ada 5 paragraf. Ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide dari suatu bacaan. Nah, karena sekarang kita membicarakan tentang gagasan pokok dalam paragraf, jadi ide dalam satu paragraf itu. Gagasan pokok biasanya terletak di awal bacaan. Ada juga yang di akhir bacaan, tapi lebih sering terletak di awal bacaan. Nah, misalnya dalam paragraf pertama mengenai pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf pertama ini, mereka sedang membahas satu pembahasan, yaitu pawai budaya. Nah, pawai budaya itu kan terletak di awal paragraf. Jadi tadi benar kalau gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf. Jadi gagasan pokok dari paragraf pertama itu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, lalu ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan argumen pendapat yang bisa mendukung atau memperkuat dari gagasan pokoknya tadi, inti dari bacaan tadi. Nah, gagasan pendukung itu biasanya ada setelah gagasan pokoknya. Gagasan pendukung dari paragraf pertama tadi, dari pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat sampai terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sampai habis satu paragraf. Jadi itu yang dinamakan gagasan pendukungnya. Paham? Oke. Mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, sekarang coba semuanya perhatikan paragraf kedua. Nah, kira-kira di paragraf kedua itu
Apa gagasan pokok dari bacaan paragraf kedua? Coba lebih besar suaranya deh. Di barisan pawai terdapat kalimat menghubungi dari malu. Iya benar. Jadi gagasan pokok dari paragraf pertama tadi mengenai pawai budaya dari Provinsi Maluku. Selanjutnya gagasan pendukungnya ada yang tahu yang mana saja? Coba yang lain. Bisa? Indah? Rombongan dari Bali membunyikan alat musik dari daerahnya. Oke. Jadi itu yang disebut tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah selanjutnya kita mengerjakan tugas. Jadi tugasnya seperti ini. Tadi kan kalian sudah mengerti. Tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi adik-adik semuanya silahkan untuk paragraf ketiga, keempat, sama kelima dicari yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mengerti? Nah, gagasan pokoknya silahkan dilingkari. Misalnya gini, ini kan ini bacaannya. Gagasan pokoknya misalnya kan tadi ini. Dilingkari gagasan pokoknya semuanya. Ya. Baru gagasan pendukungnya digaris bawahi saja. Nah, digaris bawahi. Oke. Nanti jangan lupa tulis namanya di atas sini. Namanya tulis di atas ya. Di atas di pojok sebelah kiri. Oke. Jadi, baiklah sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Kakak kasih waktu selama 5 menit. Oke? Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nah, selanjutnya mari kita bacakan hasil dari tugas yang sudah adik-adik kerjakan sambil kita jawab bersama-sama, oke? Untuk paragraf yang ketiga silahkan dibacakan oleh adik apa ini? Indah. Silakan bacakan hasilnya. Silakan dijelaskan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung untuk paragraf yang ketiga. Jangan ditemukannya. Yang pertama salam dulu. Setelah salam sebutkan namanya, lalu bacakan hasil dari tugasnya, baru tutup lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Masari. Baiklah, saya akan membacakan gagasan pokok. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cenceng namanya. Gagasan pendukung, alat ini berbentuk seperti dua keping sembal yang terdapat dari lubang. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kawannya. Selanjutnya jawabannya benar ya. Selanjutnya paragraf keempat akan dibacakan oleh Citra. Oleh Citra, kita persilakan. Ucapkan salam, sebut nama, bacakan hasilnya dan ucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktunya Ibu Ibu, saya akan menyampaikan gagasan pendukung dan pokoknya. Gagasan baiklah, gagasan pokoknya saya akan sampaikan. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut serpa atau kalung buku. Gagasan pendukungnya, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan Toraja mempunyai alat musik khas mereka, kompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ke kawannya? Baiklah, tadi gagasan pokoknya ada di kalimat ketiga ya. Ya, bagus. Selanjutnya untuk paragraf kelima akan dibacakan oleh Akila. Ya, Akila. Ucapkan salam, sebut nama dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurul Pembukaan. Gagasan pokoknya adalah Gagasan pokoknya adalah Uli dan teman-teman senang melihat pakaian budaya. Pawai. Pawai. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Gagasan pendukungnya adalah pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kepada kawannya. Bagus. Baiklah. Ya, semua jawabannya benar dan untuk yang belum dibacakan sudah Ibu periksa dan jawabannya juga benar. Jadi, karena semua jawaban benar, itu berarti adik-adik kakak semuanya sudah mengerti mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi kan kita tahu nih, Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, adat, rumah adat, dan lain-lainnya. Jadi, dari keberagaman tersebut, kita diharuskan memiliki sikap yang baik kepada orang yang berbeda suku dengan kita. Nah, kira-kira menurut adik-adik semuanya, kepada teman yang berbeda suku dengan kita, bagaimana kita harus bersikap? Ya, Ada yang bisa menjawab? ya jangan kayak gini sendiri, harus baik kepada orang lain yang berbeda suku. Iya, benar. Yang lain harus baik kepada teman yang berbeda suku. Ada yang punya jawaban yang lain? Silakan. Menghargai perbedaan kebudayaan. Iya, benar, menghargai perbedaan. Ya, jadi jawabannya benar. Dua yang disampaikan kawan tadi itu benar, bahwa itu adalah sikap yang baik, cara yang baik untuk menghargai perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi caranya yang pertama tadi, kita harus bersikap baik kepada teman yang berbeda suku dengan kita. Kemudian menghargai budaya yang dimiliki orang lain. Lalu ada yang namanya toleransi terhadap budaya orang lain. Artinya toleransi itu kita tidak mengganggu mereka saat mereka mengadakan pawai budaya. Dan mereka juga tidak akan mengganggu kita yang berbeda suku dengan dia saat mereka kita mengadakan pawai budaya juga. Jadi meskipun kita memiliki keberagaman di teman-teman di rumah, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan budaya yang lain. Paham? Ya. Nah, tadi mengenai keberagaman Indonesia tadi, selain rumah adat, baju adat, bahasa, makanan, dan lain-lainnya, ada juga keberagaman Indonesia dalam hal alat musik. Nah, alat musik dari beberapa daerah itu seperti ini. Nah, alat
namanya alat musik pasti menghasilkan bunyi, bener kan? Nah sekarang kakak mau tanya, untuk alat musik angklung yang ini namanya angklung ya. Kira-kira bagaimana alat musik angklung ini bisa menghasilkan suara? Dengan cara digoyang, ya benar. Untuk saluang ini tahu kan? Kira-kira bagaimana dia bisa menghasilkan suara? Ditiup, benar. Untuk kecapi, bagaimana bisa menghasilkan suara? Dipetik, benar. Untuk kendang dan tifa, bagaimana bisa menghasilkan suara? Dipukul, ya. Jadi jawabannya benar semua. Nah, mengenai cara menghasilkan suara tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak dari mana bunyi itu bisa berasal? Tadi kan ada yang digoyang, ada yang dipetik, itu berarti tindakan. Tapi sejatinya suara itu berasal dari mana sih? Ada yang tahu? Tidak ada. Baiklah, kakak jelaskan sedikit ya. Bunyi berasal dari getaran dari suatu benda yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Lalu, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, jadi begini. Misalnya nih kan, tadi kan angklung. Angklung itu kan kalau kita tidak apa-apa kan dia tidak akan menghasilkan suara. Nah, saat kita menyentuh sebuah benda, menggerakkan lah gitu. Tadi kan kalau angklung digoyang. Goyangan itu menghasilkan bunyi di udara. Nah, bunyi yang di udara itu yang asalnya keluar menghasilkan suara. Itulah yang kita dengar melalui indera pendengar kita. Apa indera pendengar? Telinga, benar. Jadi, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran udara tersebut yang hasilnya menghasilkan sebuah bunyi. Begitu. Jadi, begitulah bunyi berasal. Nah, selanjutnya, selain dari alat musik yang memang bisa menghasilkan bunyi, ada beberapa alat yang biasa kita pakai, dia juga bisa menghasilkan bunyi. Misalnya, pulpen, misalnya nih, pulpen kita pertemukan dengan laptop dengan cara seperti ini. Menghasilkan bunyi? Iya. Ya, caranya ya mereka harus diadukan berdua, jadi menghasilkan bunyi, begitu. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada, ya sudah. Kakak akan merincikan semua yang sudah dipelajari hari ini, yaitu Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, rumah adat, bahkan alat musik. Dalam satu bacaan terdapat beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari suatu bacaan, dan gagasan pendukung merupakan uraian atau materi yang menguatkan dari gagasan pokok tersebut. Dan yang terakhir, untuk menghargai perbedaan budaya di antara teman-teman semuanya, kita harus memiliki sikap yang baik kepada teman kita, menghargai kebudayaannya, dan memberikan toleransi kepada mereka budaya-budaya yang lain. Nah, jadi kepada adik-adik semuanya, untuk tugas di rumah nanti dibuat kotak. Kotaknya itu isinya nama benda sama cara membunyikan, cara dia menimbulkan suara. Nanti kotaknya dibuat minimal ada 5 benda, cari 5 benda, baru gabungkan dia nanti, baru buat bagaimana dia bisa menghasilkan bunyi. Nah, itu tugas di rumah ya. Jadi sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Untuk menambah penguatan kita dalam materi keberagaman ini, sebelum kita mulai pembelajaran juga, ada baiknya kita bernyanyi lebih dahulu. Bagaimana? Mau? Ya, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semuanya kan? Ya. Kakak yang mulai duluan ya. Nanti kak dari Sabang sampai Merauke 1, 2, 3 baru ikut semuanya. Bisa? Kakak yang mimpin. Jangan lupa pakai tepukan tangan ya. Dari Sabang sampai Merauke,
1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, adik-adik semua bisa menerapkannya di dalam lingkungan kita sehari-hari, terutama mengenai cara menghargai perbedaan kebudayaan di sekitar kita. Nah, untuk agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, hanya baiknya kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa penutup kita baca sama-sama ya. Silakan kepada adik semua kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.